أنفسنا بسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita begitu banyak kenikmatan. Di antaranya sampai pada malam hari ini kita masih bisa diberi kesempatan untuk mencari ilmu, menuntut ilmu, walau di tempatnya masing-masing. Salawat beriringkan salam marilah kita limpah curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Baik, tidak berpanjang lebar, marilah kita buka kajian pada malam hari ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Mu'tasim Abul Khair. Padanya saya persilahkan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية نكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي واشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Quran. Terima kasih kepada Mu'tasim Abul Khair yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga menambahkan keberkahan pada kajian pada malam hari ini. Selanjutnya yaitu acara inti kajian motivasi menghafal Al-Quran dengan tema kenapa kita harus menghafal Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Asadullah. Padanya saya persilahkan. Oke, syukran jazakillah khair kepada Ustazah Nurul ya yang sudah menjadi MC. Barakallahu fiik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Wassalatu wassalamu ala imamil muttaqin
wa qaidil mujahidin Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita semua di sini masih senantiasa diberikan kenikmatan yang begitu luar biasa, kenikmatan yang begitu indah, kenikmatan yang begitu berlimpah berupa nikmat manisnya iman, indahnya Islam, nikmat kesehatan, dan tentunya masih banyak nikmat-nikmat lainnya. Bahkan kata Allah, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian ingin menghitung nikmat Allah, maka kalian tidak akan mampu menghitungnya. Karena apa? Karena saking banyak yang nikmat yang telah kita dapatkan. Maka tadi itu, jangan lupa untuk menjadi hamba yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga tak lupa salawat beserta salam kita senantiasa curah limpahkan kepada junjungan kita semua, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat manusia dari zaman jahiliyah penuh kegelapan ke zaman Islam yang terang benderang. Oke, sebelum itu saya izin share screen ya. Bismillah. Apakah sudah terlihat? Apakah jelas? Boleh dijawab? Jelas. Oke, alhamdulillah. Oke, teman-teman semua, di sini ada 200 peserta. Insya Allah ya. Ada 200 peserta yang dimana antum di sini adalah para penghafal Quran, para ahlul Quran, orang-orang yang senantiasa, insya Allah ya, insya Allah senantiasa dekat dengan Quran. Saya berharap semoga kita semua pun nanti dipertemukan kembali di akhirat kelak di surganya Allah. Amin ya Allah. Amin. Oke, teman-teman semua, tema hari ini adalah kenapa sih kita ini harus menghafal Quran. Sebelum itu, saya pengen menekankan, jadi yang mengambil tema ini atau yang mengusungkan tema ini adalah saya sendiri. Saya mengusungkan tema ini untuk apa? Tujuannya adalah untuk meluruskan mindset teman-teman semua ketika menghafal Quran. Ya, kita menghafal Quran tentunya bukan untuk hafal 30 juz. Kita menghafal tentunya bukan untuk mendapatkan gelar, bukan untuk wisuda, bukan karena orang tua, bukan itu semua. Dan di sini insya Allah saya akan mengutip ada beberapa poin yang harus kita maksimalkan di hati kita, yang kita tanamkan pada hati kita untuk apa? Untuk kita mengetahui alasan utama kenapa kita harus menghafal Quran, sehingga kita akan dimudahkan ketika menghafal, sehingga kita pun akan diistiqomahkan ketika proses menghafal Quran. Oke ya. Sebelum itu saya izin memperkenalkan diri dulu. Nama saya Muhammad Asadullah atau yang biasa dipanggil Asad. Saya lahir di Sukabumi. Saya asli Sukabumi. 13 Desember 2001 untuk pendidikan TK di Sukabumi ya, di TK Zara Sukabumi, lalu di SD ITM Medani Bogor, SMP di SMP ITSK Sukabumi lagi, dan SMA di Pondok Pesantren Terpadu Darul Quran Mulia Bogor. Dan untuk sekarang alhamdulillah saya sedang melanjutkan studi kuliah di tepatnya di Iqdir University di Turki. Alhamdulillah sekarang masuk semester 7. Mohon doanya teman-teman semua, semoga Allah mudahkan. Harapannya semoga tahun depan bisa lulus dan bisa lanjut S2 lah insyaallah. Lalu saya itu pun saya mengajar di Khadim Quran. Nah, jadi yang teman-teman semua ikuti sekarang adalah Khadim Quran, adalah lembaga tahfidz berbasis online, yang dimana kami itu punya kelas-kelas tahfidz, punya kelas tahsin, dan juga ada kajian setiap minggunya. Jadi insya Allah setiap pekannya nanti akan ada kajian rutin, dan mulai pekan depan, mulai bulan depan pun ada kajian khusus, yaitu kajian tafsir. Nanti akan diisi oleh Ustadz Hanzalah, oleh sahabat saya sendiri. Jadi nanti bukan sekedar motivasi menghafal saja, tapi ada kajian-kajian tafsir, tadabbur Al-Quran, yang insya Allah akan lebih menarik gitu kan. Selain saya mengajar di Al-Quran, saya pun menjadi content creator di Instagram, namanya @sadidullah. Mungkin bagi teman-teman semua yang belum tahu IG-nya, boleh di-follow dulu ya. Insya Allah bermanfaat, insya Allah bisa meningkatkan semangat kita dalam menghafal Quran. Dan selain itu pun saya menulis buku, alhamdulillah sudah menerbitkan 4 buku, yang alhamdulillah yang buku terbaru adalah buku penghafal Quran tapi maksiat. Nanti di akhir saya akan promosikan insya Allah. Oke, teman-teman semua, kita lanjut ke materi inti kita hari ini adalah kenapa sih kita ini harus menghafal Al-Quran. Di sini saya mengutip ada 4 alasan penting. Ya, saya mengutip ada 4 alasan penting kenapa kita harus menghafal Quran. Tentunya banyak alasannya ya, tapi di sini saya hanya mengutip ada 4 utama saja. Yang paling penting, yang terutama menurut saya pribadi ya, yang menurut saya pribadi itu sangat penting, yang harus kita tanamkan pada hati kita. Untuk apa? Untuk kita bisa istiqomah dalam menghafal Quran. Untuk apa? Untuk kita bisa istiqomah dalam berusaha mengamalkan ayat-ayat yang kita hafal. Dengan kita memiliki 4 alasan ini, dengan tujuan yang jelas ini, insya Allah akan mudahkan langkah kita dalam proses menghafal Al-Quran. Yang pertama, yang pertama adalah
agar memudahkan kita dalam mengamalkan kandungan Al-Quran. Ya, kita yang sedang berjuang menghafal Quran, berarti kita pun sedang berjuang mengamalkan kandungan Al-Quran. Dan sungguh orang-orang yang sudah menghafal Quran seharusnya lebih mudah mengamalkan ayat Al-Quran dibandingkan mereka yang tidak pernah menghafal. Karena kita yang senantiasa membacanya, kita yang senantiasa mempelajarinya, kita senantiasa mentadaburinya, seharusnya bisa lebih memahami apa yang kita baca, bisa lebih memahami apa yang kita hafal, sehingga bisa mengamalkan ayat-ayat yang kita hafal. Ya, kita semua ketika sedang berjuang, ketika mulai berjuang menghafal Quran, maka pastikan poin yang pertama yang harus kita tanamkan adalah kita menghafal Quran bukan untuk hafal 30 juz, tapi untuk bisa mempermudah langkah kita dalam mendekatkan diri kita kepada Allah, atau bisa dikatakan untuk mempermudah langkah kita dalam mengamalkan Al-Quran. Ya, dan harus kita tekankan, orang-orang yang sudah menghafal Quran, kita yang sudah menghafalnya akan jauh lebih mudah menghafal, akan jauh lebih mudah dalam mengamalkan Al-Quran dibandingkan mereka yang tidak pernah sama sekali membaca Quran. Ya, maka di sini ada 2 orang lebih. Antum adalah orang-orang yang beruntung. Kenapa? Karena antum adalah para penghafal Quran, yang dimana ketika antum berjuang menghafal, ketika kita berjuang menghafal, maka di situ pula kita sedang berjuang mengamalkan ayat-ayat yang kita hafal. Pokoknya kalau kita sudah hafal ayat yang kita hafal itu sungguh indah. Ya, misalnya ada ayat yang mengatakan kullil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun. Allah berfirman dalam surat An-Nur, katakanlah kepada orang-orang beriman untuk senantiasa menundukkan pandangannya, menjaga pandangannya, wa yahfadhu furujahum, dan menjaga kemaluannya. Nah, karena kita sudah hafal ayat ini, nanti ketika kita ada kesempatan, ya, kesempatan misalnya melihat apa-apa yang diharamkan, maka otomatis dengan kita menghafal ayatnya, kita langsung memalingkan apa yang kita ingin lihat. Kita ada kesempatan melihat apa-apa yang haram, tapi karena kita hafal ayatnya, qul lil mu'min yaghuddu min absarihim, kita diperintahkan untuk senantiasa menundukkan pandangan. Kita disuruh untuk senantiasa menjaga kemaluan. Sehingga ketika kita ada kesempatan berbuat maksiat dari mata kita, dari kemaluan kita, tapi karena kita sudah hafal ayatnya, kita bisa mengamalkan ayatnya dengan mudah. Ya, contoh lain, ada ayat yang berbunyi wailul lil mutaffifin. Celakalah orang-orang yang curang. Ya, Allah mengatakan celaka orang yang berbuat curang. Jadi nanti ketika misalnya kita nih ada kesempatan berbuat curang, ketika berdagang, ketika ujian dan sebagainya, misalnya gitu kan. Kita hafal ayatnya wailul lil mutaffifin, celakalah orang-orang yang berbuat curang. Karena kita hafal ayatnya, walaupun ada kesempatan besar kita berbuat curang, tapi kita tidak akan jadi melakukannya. Kenapa? Karena kita sudah paham ayatnya. Dengan kita memahami ayat yang kita hafal, insya Allah kita akan terus berjuang dalam mengamalkan ayat-ayat yang kita hafal. Maka ingat, yang harus kita tekankan dalam proses menghafal, kita menghafal Quran bukan untuk mengejar 30 juz, tapi kita menghafal Quran untuk bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita tekankan. Ya, jelas ya. Kita harus merubah pola pikir kita. Kita harus merubah mindset kita. Kita menghafal Quran, kita menjaga Al-Quran bukan untuk hafal 30 juz mungkin, bukan untuk dewi sudah, bukan untuk itu semua, tapi untuk bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sudah memiliki alasan ini, ketika kita sudah memiliki tujuan yang jelas ini, insya Allah kita akan terus berjuang dalam proses menghafal dan juga mengamalkan ayat-ayat yang kita hafal. Ya. Dan sekarang tuh banyak kenapa orang-orang yang menghafal Quran tapi mereka tidak mengamalkan ayat-ayat yang mereka hafal. Misalnya, ada penghafal Quran yang maksiat, ada yang pacaran, ya, ada yang berkata kasar, ada yang misalnya sering nonton video porno dan sebagainya. Kenapa? Karena mungkin dalam proses menghafalnya, dia tidak mengetahui atau tidak meyakini hal ini. Dia tidak meyakini bahwa dengan kita menghafal, kita bisa mengamalkan ayat yang kita hafal. Ya. Mereka menghafal hanya mengejar 30 juz. Mereka menghafal hanya mengejar jumlah. Mereka menghafal hanya mengejar wisuda. Sehingga menyebabkan ayat-ayat yang dihafal tidak diamalkan. Tapi kalau kita memiliki alasan yang utama adalah
kita menghafal bukan untuk mengejar ziyadah 30 juz, tapi untuk bisa mengamalkan ayat-ayat yang kita hafal sehingga bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jelas ya, poin yang pertama dan paling utama adalah agar memudahkan langkah kita dalam mengamalkan ayat-ayat Al-Qur'an. Karena ingat teman-teman semua, Al-Qur'an diturunkan untuk apa? Untuk menjadi pedoman, untuk menjadi petunjuk, untuk menjadi diamalkan gitu kan. Allah berfirman, hudal lil muttaqin. Allah menyampaikan hudal lil muttaqin, bahwa kitab ini adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kalau kita mengaku sebagai orang-orang bertakwa, maka pastikan diri kita terus berusaha mengamalkan atau menjadikan Quran yang kita baca ini sebagai petunjuk, sebagai pedoman, sebagai huda gitu kan. Ya ingat ya, poin yang pertama adalah agar memudahkan kita dalam mengamalkan kandungan Al-Quran yang kita hafal. Lanjut yang kedua. Alasan kedua kenapa kita harus menghafal Quran adalah karena kita ingin mendapatkan yang namanya syafaat sekaligus dan terlewat. Yang kedua, karena kita ingin menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alasan kedua, kenapa kita harus menghafal Quran adalah karena kita ingin menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya jamin antum semua di sini, antum para peserta nih, ada 235 orang. Kita semua di sini saya jamin mau menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita mau menjadi manusia terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, pastikan diri kita dekat dengan Al-Qur'an. Dan salah satu caranya adalah dengan menghafalnya. Dengan kita senantiasa berjuang menghafal Quran, maka di situ pula kita sudah berjuang untuk senantiasa dekat dengan Al-Quran. Dan ingat kalimat ini, semua yang berhubungan dengan Quran pasti akan menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena Quran itu mulia dan dapat memuliakan. Intinya semua yang berhubungan, semua yang berkaitan dengan Quran pasti menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Contohnya apa? Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi Muhammad menjadi manusia yang paling mulia. Bahkan menjadi Nabi dan juga Rasul yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena Quran diturunkan kepadanya. Contoh lain lagi. Al-Quran diturunkan dengan perantara siapa? Perantara malaikat Jibril alaihissalam. Maka malaikat Jibril menjadi malaikat yang paling mulia. Bahkan menjadi pemimpin para malaikat. Kenapa? Karena ada kaitannya dengan Al-Quran. Karena ada hubungan dengan Al-Quran. Semua yang berkaitan dengan Quran pasti menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Contoh lain lagi, Quran diturunkan pada suatu bulan, itu pada bulan Ramadan. Maka Ramadan menjadi bulan yang paling mulia, bahkan menjadi bulan yang paling suci, yang dimana jika kita beribadah di bulan itu, kita akan mendapatkan pahala yang berlimpah. Pahala kita akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena bulan itu bulan diturunkannya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Pada bulan Ramadan itu, bulan diturunkannya Al-Quran. Dan karena pada bulan itu diturunkan Al-Quran, maka bulan itu menjadi bulan yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang lagi, Al-Quran diturunkan pada suatu malam, itu pada malam Lailatul Qadar. Maka Lailatul Qadar menjadi malam yang paling mulia. Bahkan kata Allah, khairum min alfi syahr. Lebih baik daripada 1000 bulan. Kenapa? Karena ada hubungannya dengan Al-Quran. Ada kaitannya dengan Al-Quran. Ya, maka dari itu bagi kita pun yang mau menjadi mulia, yang mau menjadi manusia terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka pastikan diri kita senantiasa dekat dengan Al-Quran. Kita senantiasa membacanya, kita senantiasa menghafalnya, kita senantiasa mentadaburinya, kita senantiasa mengajarkannya. Maka insya Allah kita bisa menjadi manusia yang terbaik. Kita bisa menjadi manusia yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasul pun menyampaikan, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baiknya di antara kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan juga mengajarkannya. Dan alhamdulillah kita semua di sini adalah para penghafal Quran yang senantiasa mempelajari Al-Quran dan juga mengajarkannya. Maka insya Allah kita pun akan menjadi mulia atau menjadi sebaik-baiknya manusia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasul pun pernah menyampaikan, sesungguhnya Allah mempunyai keluarga di antara manusia. Lalu para sahabat bertanya, siapakah mereka wahai Rasul? Rasul menjawab,
Mereka adalah para ahli Al-Quran. Mereka keluarganya Allah dan hamba-hamba pilihannya. Jadi kita yang sudah senantiasa dekat dengan Quran, kita yang sudah senantiasa berusaha mengamalkan ayat yang kita hafal, maka kita disebut juga keluarganya Allah dan orang-orang pilihannya, hamba-hamba pilihannya. Ya, dan dengan kita sudah menjadi keluarganya Allah, maka pasti kita akan menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka pastikan kita terus berusaha menghafal, membaca, mentadaburi, mengajarkan Al-Quran sampai akhir hayat. Untuk apa? Untuk kita bisa dikatakan sebagai ahlul Quran, yaitu orang-orang yang senantiasa istiqamah bersama Quran sampai akhir hayat. Ya, maka ingat, alasan kedua kenapa kita harus menghafal Quran adalah karena kita ingin menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, alasan ketiga kenapa kita harus menghafal Quran adalah karena kita ingin mendapatkan yang namanya syafaat sekaligus memberi syafaat. Ya, Rasul pernah menyampaikan, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Ingat, Rasul pernah menyampaikan, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Kata Rasul, bacalah Al-Quran karena sesungguhnya Al-Quran akan datang di hari kiamat menjadi syafaat bagi para pembacanya. Bayangkan, para pembacanya saja, para orang-orang yang senantiasa membacanya saja akan mendapatkan syafaat. Apalagi kita yang senantiasa menghafalnya. Ya, bahkan dikatakan dalam salah satu hadis, orang-orang yang senantiasa menghafal Quran, yang senantiasa membaca Quran, maka kata Allah, kata Rasul, orang-orang seperti itu akan dimasukkan ke dalam surga. Bahkan ia berhak mendapatkan yang namanya 10 jaminan syafaat untuk keluarganya. Bayangkan, orang-orang yang senantiasa membaca Quran, yang senantiasa menghafalkannya, maka kata Allah, ia akan dipastikan masuk ke surganya Allah dan dapat memberikan 10 jaminan syafaat kepada keluarganya, walaupun keluarganya itu divonis masuk neraka. Bayangkan, misalnya, na'udzubillah min dzalik, ada saudara kita, ada keluarga kita yang mungkin na'udzubillah min dzalik yang masuk neraka. Tapi karena kita hafal Al-Quran, kita senantiasa dekat dengan Al-Quran, maka insya Allah kita berhak memberikan jaminan syafaat kepada mereka. Maka alasan yang ketiga, kenapa kita harus menghafal Quran adalah karena agar kita mendapatkan syafaat sekaligus memberikan syafaat kepada keluarga kita. Maka sungguh beruntung bagi antum semua di sini yang senantiasa menghafal, yang senantiasa berjuang mempelajari Al-Quran, yang senantiasa mentadaburi Al-Quran. Kenapa? Karena antum adalah orang-orang yang sangat beruntung. Antum akan mendapatkan syafaat sekaligus memberikan syafaat. Ya. Dan apakah syafaat Quran sama dengan syafaat lainnya dari kiamat kelak? Seorang ulama dalam bidang ilmu qiraat berkata, yang bernama Syekh Abdul Fattah Al-Qadim menjelaskan bahwa syafaat Al-Quran berbeda dengan syafaat lainnya. Syafaat lain mengangkat dan menyelamatkan seseorang dari kobaran api neraka, sedangkan syafaat Al-Quran mencegah seseorang jatuh dalam kobaran api neraka. Maksudnya apa? Kalau syafaat lain itu menyelamatkan orang yang sudah jatuh ke dalam neraka. Tapi syafaat Quran adalah mencegah atau belum pernah jatuh ke dalam neraka. Ya, maka sungguh beruntung bagi orang-orang yang mendapatkan syafaat dari Quran, yaitu orang-orang yang senantiasa membacanya, orang-orang yang senantiasa menghafalnya. Mereka akan dicegah untuk masuk neraka. Ya, kan kalau syafaat lain itu sempat masuk neraka tapi diselamatkan. Tapi kalau Quran ini adalah syafaat yang mencegah seseorang untuk tidak jatuh ke dalam kobaran api neraka. Ya, maka alhamdulillah kita semua di sini adalah orang-orang yang senantiasa mempelajari Al-Quran, orang-orang yang senantiasa menghafal Quran. Maka kita di sini adalah orang-orang yang senantiasa beruntung di dunia maupun di akhirat. Ya, maka ingat, alasan ketiga kenapa kita harus menghafal Quran adalah karena kita akan mendapatkan yang namanya syafaat sekaligus memberikan syafaat kepada keluarga kita. Lanjut yang terakhir. Alasan terakhir kenapa kita harus menghafal Quran adalah karena menghafal Quran adalah amalan yang sangat-sangat mudah dilakukan, sekaligus kita akan mendapatkan keutamaan yang sangat luar biasa.
kita akan mendapatkan pahala yang berlimpah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa saya menyebutkan bahwa menghafal adalah amalan yang mudah? Kenapa? Karena yang pertama, kita tidak dituntut untuk cepat-cepat menghafal. Kita pun yang menghafal tidak dituntut untuk menyelesaikan 30 juz. Ya, benar gak? Ini mudah banget. Kita nggak dituntut untuk 30 juz. Kita pun nggak dituntut untuk cepat-cepat menghafal. Yang perlu kita lakukan, ambil Quran, kita menghafal, kita duduk. Gitu. Ya. Makanya mudah banget. Kita menghafal ini, kalau kita sudah memiliki mindset yang benar, sudah memiliki pola pikir yang benar, kita tidak akan terbebani ketika menghafal. Kenapa? Karena justru menghafal adalah amalan yang sangat mudah dilakukan, bahkan akan mendatangkan pahala yang berlimpah. Ingat, kita hanya membutuhkan yang namanya mushaf dan juga semangat untuk terus membacanya, untuk semangat dalam menghafalnya. Dan ketika kita terus berjuang menghafal Quran, maka insya Allah akan didatangkan keutamaan yang sangat luar biasa. Kita akan mendapatkan pahala yang berlimpah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasul menyampaikan, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu ajrun." Barang siapa yang membaca satu huruf dari Quran, maka baginya satu kebaikan. Dan satu kebaikan itu akan dilipat gandakan menjadi 10. Dan kata Rasul, aku tidak mengatakan alif lam satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Bayangkan, kita membaca alif lam mim saja, sudah 3 huruf yang kita baca, sudah 30 pahala atau 30 kebaikan yang kita dapatkan. Ya, maka apalagi kalau kita bisa menghafalnya. Kita menghafalnya 1 juz, kita menghafalnya 20 juz misalnya, atau bahkan kita mampu menyelesaikan 30 juz. Bayangkan, sudah berapa huruf yang kita baca, sudah berapa pahala yang akan kita dapatkan. Ya. Dan ingat, Allah itu tidak melihat dari seberapa banyak hafalan kita, tapi tentang seberapa banyaknya huruf yang kita baca. Jadi walaupun kita masih terbata-bata, walaupun kita masih nggak lancar-lancar baca Quran, walaupun kita nggak hafal ayat yang kita hafal, nggak apa-apa. Yang terpenting apa? Yang terpenting kita istiqomah terus berjuang dalam proses menghafal. Bahkan Rasul pernah menyampaikan, orang yang mukmin, orang mukmin yang pandai membaca Quran, maka kedudukannya di akhirat ditemani para malaikat yang mulia. Dan orang-orang yang masih terbata-bata, yang masih gagap dalam membaca Quran, maka kata Rasul, baginya 2 pahala kebaikan. Apa itu pahalanya? Pahala dia berusaha, dan juga pahala Al-Quran yang ia baca. Maka ini indahnya Islam. Ini adalah indahnya Islam. Indahnya Quran. Baiknya Allah ke kita. Walaupun kita nggak lancar-lancar, walaupun kita masih gagap, terbata-bata ketika membaca Quran, tapi nggak apa. Allah menjanjikan bahwa kita akan mendapatkan pahala 2 kali lipat. Pahala berusaha dan juga pahala kita yang menghafal. Ya. Bahkan Rasul pernah menyampaikan, barang siapa yang membaca Quran sedangkan ia tidak hafal, maka ia akan memperoleh pahala 2 kali lipat. Dan barang siapa yang benar-benar ingin menghafal Quran sedangkan ia tidak mampu, namun ia terus membacanya, maka Allah akan membangkitkannya kelak di padang mahsyar bersama orang-orang yang hafal Quran. Bayangkan. Di sini Rasul menyampaikan kabar gembira kepada kita semua. Walaupun kita nggak hafal-hafal, walaupun kita nggak lancar-lancar, walaupun kita nggak selesai hafalannya, nggak apa-apa. Menyampaikan kita akan mendapatkan 2 kali lipat pahala, dan bahkan kalau kita terus berjuang menghafal, walaupun kita nggak hafal-hafal, nggak apa-apa. Allah menyampaikan bahwa kita akan dibangkitkan di padang mahsyar bersama para penghafal Quran. Kenapa? Karena disitulah semangat kita dalam proses menghafal Quran. Maka ingat, dalam kita hafal, dalam proses kita menghafal, pastikan diri kita terus berjuang sampai akhir hayat. Kita berjuang karena Allah dan tidak berhenti karena manusia. Kita terus berjuang walaupun kita banyak yang caci, banyak yang ledek, ya, banyak yang menghina, nggak apa-apa. Yang terpenting apa? Kita terus berjuang menghafal Quran sampai akhir hayat. Maka itulah 4 alasan kenapa kita harus menghafal Quran. Saya ulang ya. Yang pertama tadi apa? Agar memudahkan langkah kita dalam proses menghafal Al-Quran. Yang kedua,
agar kita bisa menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, karena kita akan mendapatkan syafaat sekaligus memberi syafaat. Dan yang terakhir, karena menghafal Quran adalah amalan yang mudah dilakukan sekaligus kita akan mendapatkan pahala yang berlimpah. Walaupun kita nggak hafal-hafal, tapi kalau kita terus berjuang, kita akan mendapatkan keutamaan yang sangat luar biasa. Dan terakhir, saya akan memberikan sebuah tips mudah menghafal Quran. Saya jamin antum semua di sini pengen dimudahkan ketika menghafal. Maka di sini saya akan mengutip cara agar kita bisa dimudahkan ketika menghafal. Apa tipsnya? Tipsnya adalah kita harus punya duit. Apa itu duit? Duit adalah singkatan dari doa, usaha, ikhlas, dan juga tawakal. Ingat ya teman-teman semua, kalau kita ingin dimudahkan ketika menghafal, maka pastikan kita harus punya duit. Apa itu duit? Duit adalah singkatan dari doa, usaha, ikhlas, dan juga tawakal. Ya, duit singkatan dari doa, usaha, ikhlas, dan juga tawakal. Yang pertama, kita harus senantiasa memperbanyak doa. Kita minta sama Allah agar diberikan kemudahan ketika menghafal. Kita pun minta sama Allah agar diberikan keistiqomahan ketika menghafal dan juga murojaah. Kita pun minta sama Allah untuk menjaga hati kita agar tetap ikhlas. Kita pun minta sama Allah agar dimudahkan dalam memahami dan juga mengamalkan ayat-ayat yang kita hafal. Kita minta semuanya untuk apa? Untuk kita bisa menjadi sebenar-benar penghafal Quran. Itu yang senantiasa dimudahkan ketika menghafal, yang diberikan keistiqomahan, yang diberikan hati yang ikhlas, dan juga bisa mengamalkan ayat-ayat yang dihafal. Dan kenapa kita berdoa? Kenapa kita harus berdoa? Karena ini adalah salah satu bentuk penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hamba yang nggak punya apa-apa, kita hamba yang nggak bisa apa-apa, kita harus minta sama Allah. Ya, kita bisa mudah menghafal, kita bisa istiqomah menghafal bukan karena kita sendiri, tapi karena Allah. Karena kita berdoa sehingga kita bisa dimudahkan ketika menghafal. Kita bisa diberikan keistiqomahan. Ya, jadi ingat kenapa kita harus berdoa? Karena ini adalah bentuk penghambaan kita kepada Allah. Dan kita pun adalah orang-orang yang tidak bisa apa-apa, orang-orang yang lemah, yang sangat membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Dan kenapa kita harus berdoa? Karena ini pun adalah perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Allah menyampaikan ud'uni stajib lakum. Berdoalah kepadaku maka pasti aku akan kabulkan kata Allah. Bayangkan, Allah udah nyuruh kita banyak berdoa, ud'uni kata Allah. Berdoalah kepadaku. Allah pun telah menjanjikan astajib lakum. Maka pasti aku akan kabulkan untuk kamu. Ya, maka sungguh beruntung bagi kita semua di sini yang sudah diberikan umur, yang masih diberikan umur, yang masih diberikan kesempatan. Maka perbanyaklah doa sama Allah. Kita minta sama Allah untuk apa? Diberikan kemudahan ketika menghafal, agar diberikan keistiqomahan. Kita agar diberikan hati yang ikhlas dan juga dimudahkan dalam memahami dan juga mengamalkan ayat-ayat yang kita hafal. Lalu apa doanya? Nah, di sini saya mengutip ada 3 doa yang bisa kita amalkan. Dan sebenarnya ini sudah sering saya ulang ya. Sering saya ulang, tapi mungkin di sini ada beberapa yang teman yang baru. Nggak apa-apa, kita ulang lagi. Untuk apa? Untuk lebih menghafalnya. Doa pertama. Allahumma inni as'aluka hifdzal anbiya wa fahmal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Fan teman-teman yang masih dibuka mic-nya, saya akan matikan ya. Doa pertama, Allahumma inni as'aluka hifdzal anbiya wa fahmal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Ya Allah, aku memohon kepadamu hafalan seperti hafalannya para nabi, pemahaman seperti pemahaman para rasul, dan ilham seperti ilhamnya para malaikat. Allahumma inni as'aluka hifdzal anbiya wa fahmal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Kita perbanyak doa ini, kita amalkan doa ini. Lalu yang kedua, doa kedua, doa agar kita diberikan lancarnya hafalan. Saya jamin antum semua di sini mau dianugerahkan lancarnya hafalan. Maka selain kita berusaha, kita meminta sama Allah. Kita memohon kepada Allah agar diberikan lancarnya hafalan. Apa doanya? Allahumma ja'al hifdhi yajri kama jaral ma. Ya Allah, jadikanlah hafalanku mengalir sebagaimana air mengalir.
Doa ini adalah doa yang diajarkan oleh Ustaz Sahil Bashir. Beliau menyampaikan kalau kita pengen lancar, selain kita berusaha, kita pun amalkan doa ini. Allahumma ja'al hifzi yajri kama jaral ma. Ya Allah, jadikanlah hafalanku mengalir sebagaimana air mengalir. Lalu yang ketiga, doa agar kita diistiqomahkan ketika menghafal Quran. Apa doanya? Allahumma tsabbitni fima hafiztu wa barik li fi. Ya Allah, mantapkanlah aku atas apa yang telah aku hafal dan berkahilah aku karenanya. Allahumma tsabbitni fima hafiztu wa barik li fi. Ya Allah, mantapkanlah aku atas apa yang telah aku hafal dan berkahilah aku karenanya. Ya. Jadi 3 doa ini silakan teman-teman amalkan. Silakan teman-teman maksimalkan untuk senantiasa diajarkan kepada yang lain. Kita hafalkan, kita baca setiap hari. Untuk apa? Untuk kita dimudahkan ketika menghafal, agar kita diberikan lancarnya hafalan, agar kita diberikan keistiqomahan ketika menghafal. Bagi teman-teman semua yang mungkin masih terlewat ya, yang belum nyatat, nanti ini kirim. Nanti semua PDF ini saya kirim di grup ya. Jadi nanti teman-teman pun bisa lihat langsung. Ya. Yang pertama ingat Allahumma inni as'aluka hifdzal anbiya wa fahmal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Yang kedua, Allahumma ja'al hifdhi yajri kama jarul ma. Yang ketiga, Allahumma tsabbitni fi ma hafidtu wa barik li fi. Teman-teman semua, kita lanjut poin kedua. Kita juga harus berusaha semaksimal mungkin, ya. Setelah kita berdoa, setelah kita memperbanyak doa, pastikan kita pun sudah berusaha semaksimal mungkin. Kita sudah membuktikan kepada diri kita sendiri, kita sudah membuktikan kepada Allah bahwa kita pantas menjadi penghafal Quran. Ya. Dan jangan sampai kita menjadi orang-orang yang hanya ngomong doang. Yang cuma ngomong doang pengen jadi penghafal Quran. Yang ngomong doang pengen jadi lancar hafalan gitu kan. Tapi mereka nggak ada usaha sama sekali. Jangan sampai kita menjadi orang-orang seperti ini. Tapi jadilah orang-orang yang senantiasa berusaha semaksimal mungkin. Ya, kita buktikan kepada Allah, kita buktikan kepada orang lain bahwa kita pantas menjadi penghafal Quran. Dan salah satu pembuktiannya adalah dengan meluangkan waktu khusus bersama Quran. Ya, ketika kita sudah berjuang menghafal, maka pastikan kita wajib ada waktu khusus bersama Quran. Dan ingat ini, jangan mencari waktu kosong bersama Quran, tapi kosongkanlah atau buatlah waktu khusus bersama Quran. Beda ya. Jangan mencari waktu kosong bersama Quran, tapi kosongkanlah atau buatlah waktu khusus bersama Quran. Karena salah satu pembuktian kita sudah berusaha semaksimal mungkin adalah karena ketika kita sudah memaksimalkan waktu demi waktu kita untuk interaksi dengan Quran. Dan ingat, salah satu kesan fatal adalah mereka yang hanya mencari waktu. Mereka sibuk dunia dan mengatakan, saya mah nanti aja deh baca Qurannya pas ada waktu kosong. Nah, jangan seperti ini. Tapi yang harus kita lakukan adalah buat jadwal yang jelas. Misalnya tahajud kita bangun, ba'da subuh, waktu duha, waktu maghrib, kita maksimalkan waktu demi waktu untuk apa? Untuk berinteraksi dengan Quran. Karena ingat bahwa kita harus membuktikan kepada Allah, kita harus membuktikan kepada diri kita sendiri bahwa kita pantas menjadi penghafal Quran. Dan salah satu pembuktiannya adalah dengan meluangkan waktu khusus. Ya, jadi ingat, jangan mencari waktu kosong bersama Quran, tapi kosongkanlah waktu atau buatlah waktu khusus bersama Al-Quran. Lalu yang ketiga, kita pun harus ikhlas. Ya, ingat ya, duit, doa, usaha, ikhlas, dan juga tawakal. Yang ketiga, jaga hati kita agar tetap ikhlas. Kita menghafal Quran bukan untuk mengejar gelar 30 juz. Kita menghafal Quran bukan mengharapkan hal-hal duniawi. Kita pun menghafal Quran bukan untuk dipuji. Ingat ya. Kita menghafal bukan untuk dipuji, bukan untuk disanjung. Tapi untuk apa? Untuk mengharapkan ridha Allah, untuk mendapatkan keutamaan, untuk mengamalkan apa yang kita hafal. Ya, maka pastikan ketika kita menghafal, hati kita ikhlas, hati kita bersih. Ya, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang hanya menghafal Quran yang niatnya itu adalah mengharapkan duniawi. Karena Rasul pernah menyampaikan bahwa penghafal Quran yang niatnya salah, yang mengharapkan duniawi, kata Rasul, orang-orang seperti ini akan dilemparkan pertama kali ke neraka. Bayangkan,
bukan kata ana, bukan kata saya, tapi kata Rasulullah SAW. Beliau menyampaikan pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan turun kepada hambanya untuk meminta pertanggungjawaban atas umatnya. Lalu setiap umat ini datang dalam keadaan membungkuk. Dan kata Rasul, orang yang paling pertama kali dipanggil adalah para penghafal Quran. Lalu si penghafal Quran ini ditanya sama Allah, wahai penghafal Quran, apa yang telah kamu lakukan di dunia? Orang-orang ini menjawab, ya Allah, aku telah menghafal Quran, aku telah mempelajari Al-Quran, aku telah mengajarkan Al-Quran pagi, siang, malam karenamu ya Allah. Tapi apa kata Allah? Apa jawaban Allah? Kadzabta. Kadzabta. Kamu berbohong. Kamu dusta. Kamu penipu. Kamu menghafal Quran bukan karenaku. Kamu mempelajari Quran bukan karena Allah. Tapi karena ingin disebut qari. Ingin disebut al-hafiz. Ingin dipuji-puji. Ingin disanjung. Ingin diwisuda. Dan itu semua sudah kamu dapatkan ketika kamu di dunia. Ya, dan singkat hadis, orang-orang seperti ini dilemparkan pertama kali ke neraka. Bayangkan pertama kali loh. Orang-orang yang menghafal Quran, yang mempelajari Al-Quran, tapi niatnya salah, yang hatinya tidak ikhlas, kata Allah, kata Rasul, orang-orang seperti ini dilemparkan pertama kali ke neraka. Maka dari itu, ingat teman-teman semua, jaga hati kita agar tetap ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara menjaganya? Yang pertama, perbanyak istighfar. Kita minta ampunan sama Allah, kita memohon sebanyak-banyaknya kepada Allah. Paling minimal-minimalnya 100 kali perharinya. Kenapa? Karena Rasul kita aja, Nabi Muhammad SAW, yang sudah dijamin masuk surga, yang sudah dijamin tidak pernah melakukan kesalahan, yaitu maksum. Namun beliau senantiasa beristighfar 100 kali perharinya. Sementara kita yang banyak dosa, berapa kali beristighfar ya? Minimal 100 lah. 200, 300, silakan perbanyak sebanyak mungkin. Untuk apa? Untuk senantiasa mengampuni dosa-dosa kita dan juga agar menjaga hati kita agar tetap ikhlas. Yang kedua, kita pun berdoa sama Allah. Kita minta sama Allah, kita mohon sama Allah agar dijaga hati kita agar tetap ikhlas. Yang ketiga, kita pun ingat resiko dari ketidakikhlasan hati kita. Kita ingat resiko terbesarnya. Kalau kita tidak ikhlas, maka ancaman terbesarnya, resiko terbesarnya adalah kita dilemparkan ke neraka. Dengan kita mengingat resikonya, dengan kita mengingat ancamannya, insya Allah kita akan terus berjuang meninggalkannya. Dan yang terakhir, kita pun memperbanyak meminta nasihat kepada guru-guru kita, minta nasihat kepada orang tua kita, minta nasihat kepada siapapun. Ya, kita minta nasihat untuk apa? Untuk dijaga hati kita, untuk dijaga iman kita, untuk senantiasa istiqomah dalam proses menghafal dan juga menjaga hati kita. Ya, maka ingat 4 poin ini insya Allah bisa menjaga hati kita agar tetap ikhlas. Memperbanyak istighfar, memperbanyak doa, ingat resiko dari hati yang tidak ikhlas, dan juga perbanyak meminta nasihat. Teman-teman semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terakhir tawakal. Ya. Setelah kita sudah berdoa, kita sudah berusaha, kita pun sudah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka cara terakhir adalah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menyampaikan fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau kalian sudah berusaha semaksimal mungkin, sudah berazam semaksimal mungkin, fatawakkal 'ala Allah, maka bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah pun menyampaikan wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan bertawakallah kepada Allah jika kalian adalah orang-orang yang beriman. Ya. Maka ketika kita proses menghafal, terus tawakal. Apa itu tawakal? Menyerahkan hasil akhir kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun hasilnya, baik itu hafal ataupun tidak, baik itu lancar ataupun enggak apa-apa. Ya. Karena tugas kita berusaha semaksimal mungkin. Kita sudah berusaha, kita sudah berdoa, kita pun sudah ikhlas hati kita gitu kan. Maka tugas terakhir tawakal. Kita serahkan hasil akhir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ketika kita sudah bertawakal, maka itulah yang terbaik. Ya, Allah pasti tahu yang terbaik bagi kita. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairukum. Boleh jadi apa yang tidak kamu suka itu baik bagi kamu. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum. Dan boleh jadi pula apa yang kamu suka itu buruk bagi kamu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Dan Allah itu Maha mengetahui, sedangkan kita manusia la ta'lamun, tidak mengetahui apa-apa.
Ya, maka ketika kita proses menghafal, ketika kita sedang proses berjuang menghafal, murojaah, mempelajari Al-Quran, maka kita harus senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita serahkan hasil akhir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah tips agar kita mudah dalam menghafal Quran. Yaitu duit, singkatan dari doa, usaha, ikhlas dan juga tawakal. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Saya kembalikan kepada MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang telah mengingatkan kita kembali tujuan kita menghafal Quran itu untuk apa dan meluruskan lagi niat kita. Baik, selanjutnya yaitu dokumentasi yang akan dipimpin langsung oleh Ustaz. Oke. Bagi teman-teman semua yang masih ditutup kameranya, sebelum kita mulai lanjut ke Q&A atau tanya jawab, silakan yang masih ditutup dibuka dulu ya. Kita akan dokumentasi biar tidak kabur lah. Jadi kalau misalnya kita nunggu di akhir nanti pada kabur duluan nih. Jadi silakan dibuka kameranya, kita foto bareng-bareng ya. Nanti ada yang mimpin sendiri insyaallah. Silakan yang masih ditutup boleh dibuka ya. Oke. Walaupun yang nggak bisa nggak apa ya. Bagi yang bisa silakan dibuka. Nanti insyaallah untuk dokumentasi akan dikirim di grup. Oke, kita mulai dari slide pertama ya. Bismillah. 1, 2, 3. Oke, sebentar. Kita share dulu. Slide kedua, silakan senyum juga. 1, 2, 3. Oke, sebentar ya. Slide ketiga. 1, 2, 3. Oke, sebentar ya. Slide keempat, kita foto juga. Silakan yang masih ditutup. Oke, sebentar ya. Sebentar ya. Oke, sudah ya. Syukran, jazakallah khair. Nanti untuk dokumentasi akan dikirim di grup insyaallah. Ustaz, selanjutnya yaitu sesi tanya jawab atau Q&A. Boleh secara langsung dengan membuka mic-nya, terus juga bisa melalui kolom chat ya. Insyaallah Anda bantu untuk Boleh. bacakan. Oh ya, sebelum itu Afwan Ustazah, Ya, boleh. saya izin ini ya, promosi dulu dari kelas Khalimul Quran. Nah, sudah terlihat belum? Sudah, Ustaz. Ya, izin screen ya. Ini saya pengen memberikan info kepada teman-teman semua. Alhamdulillah, kami dari Khalimul Quran masih membuka pendaftaran bagi teman-teman semua yang mau berjuang menghafal bersama kami. Untuk sekarang, alhamdulillah, santri kami ada 115 orang yang aktif. Ada 115 orang santri yang belajar bersama kami online. Dan ada 22 guru yang mengajar. Yang ikhwan bersama ikhwan, yang akhwat bersama akhwat. Jadi dipisah kelasnya. Ya. Jadi nanti bagi akhwat pun nggak usah malu, nggak usah takut. Insya Allah akan ada guru yang berpengalaman, yang juga sudah, insya Allah lah, sudah hafal Quran. Jadi bagi teman-teman semua yang mungkin ada keinginan menghafal, tapi bingung cari tempat menghafal di mana, bingung cari guru di mana, maka insya Allah dengan adanya kelas online ini bisa menjadi solusi buat teman-teman semua. Dan alhamdulillah ini sudah batch ke-18, jadi kami sudah berjalan hampir 2 tahun lebih. Jadi hampir 2 tahun.
kami mulai dari kelas batch 1 itu bulan Januari 2022. Alhamdulillah sampai hari ini, sampai detik ini kami terus berjuang untuk bisa memaksimalkan kelas demi kelas gitu kan. Untuk santri pertama itu baru 4 orang, tapi sekarang 119 orang ya. Jadi saya pun berharap ya, saya sampai berharap semoga nanti di batch berikutnya bisa sampai 150 orang ya. Jadi mungkin bagi teman-teman semua para peserta yang ada keinginan nih menghafal Quran tapi bingung cari tempat di mana, bingung cari guru di mana, silakan daftar ke kelas ini. Biayanya murah banget, cuma 75.000 aja per bulannya. Ya. Nanti waktunya pun fleksibel, jadi walaupun sibuk kuliah, sibuk kerja, sibuk ngurus anak dan sebagainya, kelas ini pun bisa menjadi solusi buat teman-teman semua. Nanti pun akan mendapatkan sertifikat gitu kan. Nanti pun akan mendapatkan kajian motivasi setiap pekannya insya Allah. Jadi ada kelas murojaah, ada kelas ziyadah. Kalau kelas ziyadah itu 12 pertemuan dalam sebulan. Tapi kalau kelas murojaah 8 kali pertemuan dalam sebulan. Kalau kelas ziyadah nggak ada minimalnya setorannya. Tapi kalau kelas murojaah minimalnya 5 halaman per setorannya gitu. Jadi bagi teman-teman semua yang mau setoran, yang mau ikut menghafal, tapi bingung cari tempat di mana, bingung cari guru di mana, maka insya Allah dengan adanya kelas ini bisa menjadi solusi buat antum semua. Insya Allah ya. Bagi teman-teman semua yang tertarik, bisa langsung hubungi ini 0831 1580 0512. Ini untuk kelas tahfidnya. Kami pun selain ada kelas tahfidz, kami ada kelas tahsin, ya. Kelas tahsin, insya Allah pengajarnya pun adalah bersanad. Teman saya sendiri adalah Ustadz Hamdullah. Insya Allah beliau adalah hafidz yang mungkin, yang sangat-sangat lancar hafalannya, sangat paham tafsir Al-Quran. Jadi bagi teman-teman semua pun yang adalah keinginan memperbaiki bacaannya, bisa juga nih ikut kelas ini, ya. Jadi sistemnya 12 kali pertemuan. Nanti insya Allah akan dibimbing untuk proses perbaikan bacaannya, ya. Jadi bagi teman-teman semua yang mau ikut ini silakan ya, daftar ke nomor yang tadi sudah saya sebutkan. Oke. Dan terakhir, nah promosi yang terakhir nih, Afwan ya. Sebelum kita tanya jawab, ini promosi yang terakhir. Ini promosi karya saya. Alhamdulillah, saya menerbitkan buku keempat, judulnya Penghafal Quran Tapi Maksiat. Untuk saat ini, alhamdulillah, sudah ada 95 orang pemesan yang akan mendapatkan benefit khusus. Ya, jadi bagi teman-teman semua yang mau ikut pre-order, yang ikut mesan, nanti insya Allah akan dapat benefit khusus. Yang pertama akan mendapatkan harga spesial promo. Nanti pun akan mendapatkan tanda tangan penulis dari saya pribadi. Nanti pun akan mendapatkan buku zikir al-masurat. Dan nanti pun dapat e-book gratis. Ya, nanti dapat 6 e-book gratis yang insya Allah bermanfaat lah. Dan yang terakhir akan mendapatkan webinar bedah buku. Bagi teman-teman semua yang tertarik ya, silakan. Karena ini kuotanya cuma 100 orang. Sekarang udah ada 95 orang. Di grup ini, di grup yang sudah pre-order, ada 95 orang yang sudah pesan bukunya. Jadi sisa 5 orang lagi nih. Jadi bagi teman-teman semua, bagi para penghafal Quran nih, para antum semua nih, yang mau buku ini, Penghafal Quran Tapi Maksiat, silakan hubungi nomor ini. Nomor Anda sendiri nih, 0857 5963 978. Insyaallah buku manfaat. Nanti bagi teman-teman semua yang nggak mau ketinggalan, yang nggak mau kehabisan, bisa langsung hubungi nomor Anda sekarang juga, ya. Nanti akan mendapatkan harga spesial promo. Jadi harga aslinya 99.000, tapi untuk sekarang 69.000 aja. Nanti pun akan mendapatkan tanda tangan penulis, akan mendapatkan 3 surat, mendapatkan free ebook insyaallah. Itu ya. Syukran, jazakallah khair. Saya kembalikan kepada MC. Silakan MC. Mic-nya masih tertutup. Baik, selanjutnya kita lanjut saja untuk sesi tanya jawab. Langsung ke Husna Palembang. Kak Husna Palembang, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Afwan Ustadz izin bertanya, syukran jazakillah khairan pada Ustazah yang telah memberikan Ana waktu untuk bertanya. Pertanyaannya Ustadz, di sini Ana itu mengajar privat ngaji. Pertanyaannya, gimana sih tips
Ustadz mengajarkan anak SD dan hafal ayat itu ayat yang panjang kayak Al-Bayyinah, misal tuh ayat 8 tuh panjang. Terus gimana sih cara tips mengajarkannya supaya mereka itu mudah menghafalnya? Oke, Bismillah. Saya izin menjawab ya. Oke, saya pun punya pengalaman lah mengajar anak-anak. Bahkan saya tuh pernah ngajar anak umur 3 tahun, pernah ngajar anak 5 tahun, pernah juga anak SD, pernah anak SMP, pernah anak SMA, bahkan pernah juga bawa bapak umur 30, 40, bahkan sampai sekarang ya. Dan untuk anak-anak ini memang harus ada namanya ekstra sabar, gitu kan. Harus sabar yang lebih, karena memang mereka tuh suka mut-mutan gitu kan. Kadang semangat menghafal, kadang enggak gitu kan. Bagaimana caranya? Yang pertama sabar ya. Pertama sabar. Yang kedua, kita pun harus senantiasa memberikan motivasi. Jadi anak itu semangat menghafal, semangat murojaah, semangat belajar itu karena dia tahu balasannya, dia tahu motivasinya. Dan kita pun nggak apa-apa kok ngasih reward gitu kan. Misalnya kalau dia hafal ayat ini, kita kasih hadiah permen misalnya, itu nggak apa-apa gitu kan. Tapi jangan juga terlalu sering. Pokoknya kita kasih motivasi, kasih reward yang dimana bisa membuat dia senang, membuat dia semangat gitu kan. Itu yang saya lakukan, alhamdulillah bisa dilakukan gitu. Pokoknya emang harus bersabar, kita kasih reward, dan yang ketiga kita pun harus menjadi teladan ya. Jadi ketika kita mengajar, kita pun sabar, kita pun terus baca Quran, kita pun mencontohkan dengan yang baik. Memang berat, memang agak sulit, tapi ya itu ujian yang gitu kan. Jadi tugas kita bersabar, dan yang kedua mungkin memberikan motivasi kepada mereka atau memberikan reward untuk mereka semangat ya. Dan ya itu biasanya juga dengan dibarengi dengan games atau ada yang bisa membuat mereka semangat gitu kan. Jadi karena kalau misalnya si anak pun dipaksa menghafal terus, itu akan stres, akan merasa bosan. Jadi sebagai pengajar pun, sebagai orang tua pun harus pintar-pintar untuk memberikan semangat agar anak ini bahagia gitu ya. Itu ya Kak, semoga terjawab. Barakallahu fiik. Syukran Ustadz. Dilanjut kepada Kak Andira, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam. Saya izin bertanya, apakah solusi yang paling tepat jika kita penghafal Al-Quran, akan tetapi kita bukan terlahir dari keluarga yang penghafal Al-Quran? Bahkan di dalam hubungan kehidupan sehari-hari, kita itu jauh dari lingkungan Al-Quran. Apa solusi yang paling tepat, Ustaz? Oke. Apa solusi Syukran, bagi Ustaz. kita? Oke, Evan. Jadi pertanyaannya, bagaimana kalau kita bukan terlahir dari keluarga penghafal Quran? Ada suatu quotes yang indah, bunyinya gini: kalau kamu bukan terlahir dari penghafal Quran, dari keluarga penghafal Quran, maka pastikan keluarga penghafal Quran lahir dari kamu. Saya ulang ya, jika kamu bukan terlahir dari keluarga penghafal Quran, maka pastikan keluarga penghafal Quran keluar dari kamu. Jadi maksudnya kita buat terobosan baru, kita buktikan kepada orang-orang, kita buktikan kepada kita sendiri bahwa kita mampu menghafal. Dan ternyata menghafal itu nggak harus dari keluarga yang hafal Quran ya. Karena jujur ya, orang tua saya pun bukan penghafal Quran ya, bukan orang yang hafal 30 juz ya. Ya mungkin hanya menghafal beberapa juz saja, tapi alhamdulillah karena ada kemauan, karena ada keinginan, dan mengarahkan anak-anaknya dengan baik sehingga bisa mengarahkan anaknya bisa menghafal Quran ya. Jadi tugas kita, walaupun keluarga kita, orang tua kita nggak hafal Quran, ya nggak apa-apa gitu kan. Yang terpenting kita cari waktu bersama Quran, kita cari guru yang bisa membimbing ya. Pokoknya yang terpenting kita berusaha semaksimal mungkin, dan pastikan kita harus ada guru ya. Walaupun orang tua kita bukan penghafal Quran, walaupun orang tua kita bukan pengajar Quran, nggak apa-apa. Yang terpenting kita berusaha ada guru. Kenapa? Karena dengan adanya guru, insya Allah bisa membuat kita menghafal Quran dengan baik. Dan menghafal itu nggak harus di pondok ya. Dengan tadi pun ada kelas tahfidz online, nggak apa-apa. Kalau misalnya kita disibukkan dengan
kuliah, disibukkan dengan pekerjaan dan sebagainya, nggak apa-apa. Kita ikut kelas online dan sebagainya. Untuk apa? Untuk ada guru yang membimbing. Ya, walaupun kita nggak ada orang tua yang bisa membimbing, tapi kita ada guru nih, ada orang yang bisa membimbing kita, sehingga insya Allah kita pun akan dimudahkan dalam proses menghafal. Ya, jadi ingat ya, kalau keluarga penghafal Quran tidak dilahirkan dari kita, maka kalau kita tidak dilahirkan dari keluarga penghafal Quran, maka pastikan keluarga penghafal Quran lahir dari kita. Gitu ya. Boleh lanjut? Silakan. Oke, terima kasih Ustaz. Jazakallah khair. Baik, dilanjut ke Kak Fani Musfiqah. Ada? Baik, jika tidak ada, Ana bacakan yang di chat ya. Silakan. Afwan Ustaz, bagaimana caranya istiqomah menghafal Quran tapi juga suka mendengarkan lagu? Apakah mendengarkan lagu bisa menghilangkan hafalan Al-Quran? Oke. Pertama kita bahas tentang hukum musik. Ya. Saya pun bukan ahli fikih, bukan ahli syariah yang bisa bahas ini, tapi saya menjelaskan secara umumnya aja. Ya. Pertama musik, mayoritas ulama mengharamkan musik. Ingat ya, mayoritas ulama mengharamkan lagu. Ya. Tapi ada ulama lain memperbolehkan dengan syarat, yaitu lagu yang tidak melalaikan. Kalau justru kita mendengarkan lagu sehingga membuat kita lalai, sehingga menyebabkan kita tidak semangat menghafal, yaitu dosa, jelas dosa gitu kan. Ya. Walaupun misalnya lagu Islami, tapi membuat kita lalai, kita nggak mau rojaah, kita malas-malesan. Bahkan kita lebih menikmati yang namanya lagu daripada Quran, ini yang salah. Ya. Dan jujur saya pun bukan penikmat musik, ya. Tapi saya pun bukan orang-orang yang langsung mengharapkan mutlak musik, enggak. Ya. Jadi saya pun adalah salah satu orang yang pernah bergabung lah di tim nasyid, ya. Tim nasyid itu pun saya sebagai beatbox ya, karena akapela, jadi nasyid akapela. Tapi saya pun bukan penikmat musik, nggak pernah nyanyi, nggak pernah apa gitu kan. Karena banyak ulama yang mengatakan bahwa Quran dan musik tidak akan pernah menyatu. Ingat ya, ada ulama yang berkata musik dan Quran tidak akan pernah menyatu. Ya, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang lalai karena musik kita. Kita sering dengerin lagu, sering dengerin musik, sehingga menyebabkan kita gak hafal Quran, menyebabkan kita malas merojaah. Pokoknya kalau saya sendiri mengambil pendapat yang bisa menyebabkan hafalan kita lalai, ya. Tapi kalau ada pendapat lain ya silakan, ya monggo gitu kan. Tapi kalau saya pribadi mengambil pendapat musik bisa membuat kita lalai dari menghafal ataupun merojaah. Gitu ya. Barakallah. Baik, silakan untuk Kak Tri Puji Setiawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz izin bertanya. Ya, boleh. Kan kita harus bertawakal ya. Namun kadang sebelum memulai usaha saja udah datang pikiran negatif. Kayak bisa tidak ya? Mampu tidak ya? Apalagi orangnya perfeksionis. Solusinya bagaimana ya Ustaz? Nih, ada satu hadis yang disampaikan oleh Rasul kita Nabi Muhammad SAW. Beliau menyampaikan, "Uda'ullah wa antum muqinuna bil ijabah. Wa'lamu anna Allah la yastajibu du'aan min qalbi ghafilin lahin." Rasul pernah menyampaikan, "Uda'ullah, berdoalah kepada Allah, wa antum muqinuna bil ijabah. Dan yakinlah bahwa doa-doamu, harapan-harapanmu akan diijabah. Wa'lamu annallaha la yastajibu du'aan min qalbi ghafilin lahin." Dan ketahuilah Allah tidak akan mengabulkan doa-doa hambanya
harapan-harapan doa, harapan-harapan hambanya yang masih ada keraguan, yang masih ada ketidakyakinan di hatinya. Ya, maka ketika kita berdoa, ketika kita memiliki harapan, ketika kita memiliki keinginan, pastikan kita harus yakin 100%. Ya, kita minta sama Allah, kita berdoa sama Allah, kita berharap sama Allah, harus yakin 100%. Kenapa? Karena salah satu penyebab kenapa kita sering nggak semangat, sering gagal dalam proses mendapatkan apa yang kita harapkan. Kenapa? Karena adanya ketidakyakinan di hati kita. Kan ingat Allah berfirman, "Fa'idza azamta fatawakkal 'ala Allah." Ketika kalian sudah berusaha, maka bertawakal aja. Serahkan semuanya sama Allah. Allah pasti mengatur yang terbaik bagi kita. Maka ingat, ketika kita punya harapan, ketika kita punya keyakinan, pastikan itu yakin 100%. Karena sedikitnya ketidakyakinan di hati bisa menyebabkan kita gagal mendapatkan apa yang kita harapkan itu. Jelas ya? Maka cara yang paling penting adalah terus meyakinkan hati kita untuk terus menghafal, untuk menjaga hafalan, untuk terus mempelajari Quran. Dengan adanya keyakinan hati kita itu, insya Allah kita akan terus berusaha dalam menghafal dan juga menjaga Al-Quran. Dan juga cara lain adalah dengan kita mengingat keutamaannya. Kita ingat keutamaannya, kita ingat janji-janji dari Allah Subhanahu wa taala. Kita ingat janji dari Rasul kita Nabi Muhammad SAW. Orang-orang yang menghafal Quran akan mendapatkan keutamaan ini. Orang yang dekat dengan Quran akan mendapatkan ini. Sebagainya, kita ingat semuanya. Untuk apa? Untuk lebih meyakinkan hati kita dalam proses perjuangan menghafal. Itu ya. Semoga terjawab. Barakallahu fiik. Terima kasih Ustaz. Baik, coba Anda bacakan yang di chat juga ya. Langkah apa yang kita ambil jika kita sedang dalam posisi menghafal Al-Quran dan setiap hari kita setor hafalan? Tapi suami tidak suka jika kita ikut menghafal Al-Quran, bahkan murka jika melihat kita setiap hari berusaha berinteraksi dengan Al-Quran. Di samping kita sudah melakukan kewajiban kita sebagai istri juga ibu, apa kita harus nurut suami untuk tidak lanjut menghafal Al-Quran atau tetap istiqomah dalam menghafalnya? Masya Allah, tabarakallah. Yang pertama, Masya Allah ya, antum sudah berjuang menghafal, sudah berjuang dalam proses menghafal, walaupun di tengah kesulitan yang ada gitu kan. Tapi antum masih terus berjuang. Maka saran saya, yang pertama adalah coba ngomong baik-baik ke suaminya. Ngomong baik-baik, jelaskan sebaik mungkin, seenak mungkin. Kita jelaskan untuk apa? Untuk memberikan pemahaman kepada beliau untuk kita bisa menghafal Quran. Ya. Yang kedua, kita pun terus berdoa sama Allah. Kita minta sama Allah, ya Allah, balikan hati suami saya itu untuk bisa mendukung saya dalam menghafal. Ya. Ini seperti doa yang disampaikan oleh Rasul kita Nabi Muhammad SAW. Beliau menyampaikan ada dua orang kafir yang didoakan oleh Rasul agar masuk Islam. Siapa itu? Salah satunya adalah Umar bin Khattab. Rasul berdoa, Rasul menyampaikan kepada Allah untuk apa? Untuk Umar bin Khattab ini bisa masuk Islam sehingga bisa menjadi penolong bagi Islam. Nah, kita pun minta sama Allah, kamu pun minta sama Allah, ya, sama Allah, ya Allah, semoga suami saya ini bisa menjadi pendukung bagi saya dalam menghafal. Karena ingat, Allah itu maha pembolak-balikan hati. Yang awalnya misalnya suaminya ngelarang, tapi karena kita banyak doa, kita banyak minta sama Allah, sehingga insya Allah suami pun bisa mendukung kita dalam proses menghafal. Dan ingat ya, tadi ketika kita berdoa, ketika kita minta sama Allah, pastikan hati kita yakin 100%. Ya, pastikan. Uda'allahu antum muqinuna bil ijabah. Berdoa kepada Allah dan yakinlah bahwa doa-doamu akan dijabah. Kita minta sama Allah agar suami kita ngedukung kita, agar anak-anak ngedukung kita, semua ngedukung kita dalam proses menghafal. Ya, untuk apa? Intinya kita yakin hati kita 100% untuk bisa terus menghafal Quran. Itu ya. Semoga Allah mudahkan antum dalam menghafal. Semoga Allah melimpahkan pahala yang sangat banyak untuk antum, insyaallah. Barakallahu fiik. Baik, dilanjut ke Kak Rika Ayu Lestari. Silakan.
Baik Kak, terima kasih atas kesempatannya. Jadi pertanyaan saya ini Ustaz, bagaimana ketika kita punya waktu untuk murajaah, tapi di waktu selanjutnya ada kegiatan-kegiatan yang sama. Nah, dari situ terkadang murojaah kita tidak teratur lagi, bahkan terasa biasa aja. Kira-kira bagaimana solusinya, Ustadz? Solusinya adalah mengganti waktunya. Ya. Jadi saya pun pernah kayak gitu. Jadi ada waktu nih buat baca Quran, tapi ternyata qadarullah ada kesibukan lain. Entah itu safar, entah itu ada kegiatan lain. Nah, jadi kita sebagai penghafal Quran harus berkomitmen untuk terus murojaah. Karena ingat ya, murojaah menjaga hafalan adalah kewajiban kita sebagai penghafal Quran. Rasul menyampaikan ta'ahadul Quran fawalladzi nafsi biyadih lahu asyaddu tafassiyan minal ibili fi unquliha. Rasul menyampaikan jagalah hafalan Quran itu. Karena sesungguhnya Al-Quran itu lebih cepat hilangnya, lebih cepat lepasnya daripada unta yang diikat. Jadi Rasul mengibaratkan bahwa hafalan yang kita hafal itu cepat hilangnya. Bahkan Rasul pun menyampaikan, innama mathalu sahibil Quran kamathali sahibil ibilil muaqqalah. Jadi perumpamaan seorang penghafal Quran adalah seperti pemilik unta yang mengikat untanya. In ahada 'alaiha amsakaha. Jika untanya diikat, jika untanya dijaga, amsakaha. Unta itu akan terjaga, akan nggak kabur gitu kan. Wa in atalaqaha dhahabat. Tapi kalau nggak dijaga, tidak diikat, tidak dirawat, ya akan pergi. Maka pastikan ketika kita menghafal, kita harus berkomitmen murojaah. Ya. Dan orang-orang yang sengaja tidak murojaah, orang-orang yang sengaja tidak menjaga hafalannya adalah orang-orang berdosa. Ingat ya, orang-orang yang sengaja tidak murojaah, orang-orang yang sengaja tidak menjaga hafalannya adalah orang-orang yang berdosa. Kenapa? Karena Rasulullah pernah menyampaikan, "Uridat 'alayya dzunub ummati, falam ara dzanban a'dhama min suratin aw ayatin minal Qur'an utiha rajulun tsumma nasiyaha." Rasul menyampaikan, aku tidak melihat uridat 'alayya dzunub ummati. Aku diperlihatkan dosa-dosa umatku. Falam ara dzanban a'dhama minas surah, dan aku tidak melihat dosa yang lebih besar daripada surah atau ayat yang diberikan kepada seseorang tsumma nasiha. Lalu dia sengaja meninggalkannya. Dia tidak murojaah, dia tidak mau berkomitmen. Ya. Jadi orang-orang yang sengaja tidak menjaga hafalannya, orang-orang yang sengaja tidak murojaah adalah orang-orang berdosa. Ya. Bahkan kata Rasul, falam ara dzanban a'dhama min suratin au ayatin utiha tsumma nasiha. Jadi orang-orang yang sengaja meninggalkan Quran, kata Rasul, salah satu dosa yang besar. Jadi jangan sampai kita menjadi orang-orang seperti ini. Maka pastikan diri kita berkomitmen dalam murojaah. Ya, jangan sampai kita menjadi orang yang hanya menghafal, tapi tidak murojaah. Karena orang yang hanya menghafal saja, tapi tidak mau murojaah, maka pada hakikatnya dia bukan menghafal, tapi melupakan Al-Quran. Saya ulang, jika ada orang yang hanya menghafal saja dan tidak mau murojaah, maka pada hakikatnya dia bukan menghafal Quran, tapi melupakan Al-Quran. Maka ingat, kita harus berkomitmen. Walaupun misalnya ada kesibukan, kita sudah buat waktu khusus, tapi ternyata ada kesibukan, maka tugas kita buat waktu yang lain. Kita ganti, ya. Misalnya kita ganti dengan waktu tahajud, kita bangun lebih pagi atau tidur lebih lama, gitu ya. Semoga terjawab. Barakallahu fiik. Dilanjut ke Kak Wirdanisa. Baik, syukran. Sebelumnya bertanya Ustadz, saya ingin mungkin lebih ke pendapat juga ya. Saya kan kadang juga ngafal Quran alhamdulillah, tapi kadang saya juga agak terhenti atau agak takutnya itu di bagian ketika saya belum lancar tahsin, tapi udah mencoba untuk hafal Quran. Sehingga kadang kan kalau kata beberapa yang saya pernah dengar juga, kalau kita beda satu huruf pun bahkan bisa beda arti. Dan saya juga sempat menanyakan pendapat ini kepada salah satu orang yang emang bidangnya di tahsin, beliau menyatakan bahwasanya lebih baik kita tahsinnya dibenerin dulu, baru kita mau mencoba menghafal Quran. Sedangkan bagi menurut saya sendiri, ketika kita tahsin dulu, saya sampai nggak tahu entah sampai kapan kita beneran bisa sampai mengfullkan tahsin itu sendiri, sampai beneran 100% kita full bener dan sebagainya. Menurut Ustadz sendiri itu bagaimana? Terima kasih. Oke.
saya mengambil pendapat dari ibu sendiri. Ibu saya adalah pengajar tahsin, ya. Ibu saya adalah seorang guru. Beliau pun bukan orang yang menyampaikan bahwa harus tahsin dulu baru menghafal. Enggak gitu. Tapi ibu saya, umat saya menyampaikan kita boleh menghafal dikit demi sedikit sembari memperbaiki bacaan. Dan memakai sistem talaki. Apa itu talaki? Itu guru membacakan, murid mengikuti dan juga guru membenarkan. Jadi seperti yang diajarkan oleh Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jibril membacakan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dan seterusnya. Lalu Nabi Muhammad mengikuti gitu kan. Dan seterusnya. Pokoknya kita mengikuti apa yang telah dicontohkan oleh Rasul kita, para ulama, para sahabat, yang mereka itu ada gurunya dan memakai sistem talaki. Jadi gurunya membaca, lalu santrinya mengikuti, ya. Dan akhirnya ketika si santri mengikuti dan misalnya ada yang salahnya, berarti tugas gurunya untuk memperbaikinya. Dan sekarang pun saya nih di kelas tahfidz Khairul Quran, ada santri yang masih belum lancar baca Qurannya, yang masih terbata-bata ketika menghafal. Dan apakah dia harus tahsin dulu? Enggak juga. Dia tetap menghafal sembari memperbaiki bacaannya. Dan Masya Allah, dia pun menghafalnya nggak buru-buru. Dia umurnya 30 ke atas, tapi Masya Allah, semangat menghafalnya sangat luar biasa. Dia udah ikut kelas ini hampir satu tahun. Hampir 1 tahun kelas Khairul Quran. Dia itu baru surat Al-Buruj. Afwan, murid saya ini udah hampir 1 tahun di Khairul Quran, ya, dari An-Nas sampai Al-Buruj. Itu lama itu. Pasti kalau orang awam, kalau orang kita lihat itu lama banget. Tapi kalau menurut saya itu nggak apa-apa. Karena dengan kita menghafal dikit demi sedikit, sembari diperbaiki bacaannya, itu akan lebih jauh bagus, ya. Dan dia pun gitu. Ketika dia setoran, awal murojaah dulu, terus setoran dan juga talaki. Jadi ketika misalnya teman-teman semua sedang berjuang menghafal dan mungkin bacaannya masih kurang bagus, boleh tetap menghafal, silakan boleh. Tapi pastikan ada guru yang memperbaiki. Kita talaki, kita bacakan dulu kepada guru kita, lalu guru kita memperbaiki, ya. Jadi mungkin ada pendapat lain ya yang mengatakan bahwa kita harus tahsin dulu, harus benar-benar fasih dulu baru menghafal. Yang mungkin ada pendapat yang itu. Tapi kalau Anda sendiri mengambil pendapat yang boleh menghafal, silakan, ya. Tapi sedikit demi sedikit, dan juga sambil memperbaiki bacaan. Dan itu pun yang diajarkan oleh misalnya para orang tua yang anak-anaknya sudah hafal Quran. Coba bayangin, ada anak kecil umur 6 tahun hafal Quran. Kalau kita bayangin, nggak mungkin tuh tiba-tiba kita pastikan lancar dulu bacaannya, enggak. Tapi karena ditalaki, dibacakan, dicontohkan, sehingga dia proses menghafalnya lebih baik, alhamdulillah Allah mudahkan dia dalam menghafal. Maka kita seperti itu, kita menghafal dikit demi sedikit, ya, sembari memperbaiki bacaan, sembari juga kita memahami apa yang kita baca, itu jauh lebih bagus, ya, daripada kita misalnya nggak nambah sama sekali, sedangkan tahsin pun nggak tingkat-tingkat, ya. Karena dengan kita menambah hafalan pun akan meningkatkan kualitas bacaan kita, insya Allah. Itu ya. Semoga terjawab. Barakallahu fiik. Baik, satu pertanyaan lagi Ustaz, apa bagaimana? Mungkin 2 lagi boleh. Kak Maulidia, silakan. Masya Allah, terima kasih kesempatannya Ustazah. Izin bertanya Ustadz. Menurut Ustadz, alhamdulillah saya ini sudah pernah setoran selesai dari juz 1 sampai 30, tapi belum ujian dan belum ambil sanad Ustadz, karena mau melanjutkan ambil sanad itu dapat takdir ibu sakit, jadi harus pulang, harus di rumah. Di rumah belum menemukan teman-teman yang seperti di pesantren. Jadi semakin kesini tuh hafalan semakin lemah Ustadz. Menurut Ustadz, apakah dengan hafalan yang lemah ini, bacaan Quran kita itu nggak afdal Ustadz? Karena kita belum sanad, yang pertama. Terus yang kedua, karena hafalan kita itu belum lancar atau belum kuat. Soalnya ibu sakit ini kepengennya itu kayak obatnya tuh murni dari bacaan Quran aja Ustadz, bukan dengan obat yang macam-macam. Karena sejauh ini sudah pakai obat dokter, tapi hasilnya itu kurang bagus. Segitu Ustadz. Terima kasih. Insya Allah. Oke.
bagi antum yang sedang berjuang menghafal, berjuang menjaga hafalannya, tapi mungkin karena ada kesibukan yang tidak bisa ditinggalkan, terkhusus ya menjaga orang tua, mengurus orang tua, maka insya Allah itu lebih mulia ya. Karena ya menghafalkan hukumnya apa? Fardu kifayah ya, untuk menghafal Quran. Tapi untuk menjaga orang tua, berbakti kepada orang tua itu wajib, fardu ain. Kita wajib menjaga orang tua, terutama ketika sakit. Jelas ya. Dan solusi kita buat bisa terus belajar, bisa terus memperbaiki bacaan dan juga memperbaiki hafalan, itu bisa ikut kelas online. Nah, ada kelas atau online yang itu berbentuk bersanad. Yang jelas sanadnya itu namanya Markas Qiraat Indonesia. Kalau teman-teman semua lihat di Instagram, MKI namanya. Markas Qiraat Indonesia. Jadi misalnya ada yang pengen fokus menghafal matan-matan, ya Jazari, Tuhfa, matan Syatibi dan sebagainya, itu ada di situ. Jadi benar-benar guru-guru bersanad lah. Jadi mungkin antum nih ada keinginan untuk melanjutkan sanad antum, melanjutkan bacaan antum untuk memperbaikinya, dan juga memperbaiki hafalan, maka dengan adanya kelas itu online ya, namanya Markas Qiraat Indonesia, itu bisa menjadi solusi buat antum. Ya. Yang terpenting antum terus menghafal, antum terus berjuang menjaga, antum terus berjuang dalam proses bertahan dengan Quran, ditambah antum berjuang untuk berbakti kepada orang tua, itu sungguh mulia. Ya. Jadi gak apa-apa, terus berjuang aja, jaga orang tua, rawat orang tua, dan tentunya bisa dibarengi dengan belajar online kalau tidak memungkinkan untuk pondok. Gitu ya. Barakallahu fiik. Semoga terjawab. Baik, pertanyaan terakhir dari Kak Putri Sakinatur Rahmah. Silakan. Terima kasih waktunya Kak. Ustadz izin bertanya Ustadz. Adapun pertanyaan Ana, bagaimana pandangan Ustadz bagi penghafal Al-Quran yang tergesa-gesa dalam menyelesaikan targetnya berhubung adanya program yang sedang dijalankan di suatu lembaga Ustadz. Lalu bagaimana cara kita pemula yang masih baru belajar tahsin, jadi ketika menyambungkan ayatnya, dia jadi ragu Ustadz karena terlalu fokus dengan tahsinnya atau bentuk hurufnya bagaimana Ustadz. Dan tips bagaimana cara melanjutkan ayat dari ayat ke halaman selanjutnya gitu Ustadz, menyambungkan ayat-ayatnya Ustadz, karena ketika diuji terkadang ayat yang diujinya perlu dibantu dulu Ustadz, menyebutkan awal ayatnya dulu baru bisa melanjutkan ayat selanjutnya. Dan bagaimana cara kita menikmati dalam murojaah Ustadz? Masya Allah, tabarakallah. Ini pertanyaan langsung bercabang. Yang pertama tentang cepat menghafal. Ada nasihat dari guru saya yang bunyi seperti ini. Cepat menghafal itu datangnya dari Allah, tapi kalau ingin cepat-cepat menghafal, datangnya dari setan. Tetap ya, ingat ya. Cepat menghafal itu datangnya dari Allah, tapi kalau ingin cepat-cepat menghafal, datangnya dari setan. Ya. Jadi ketika kita proses menghafal, pastikan diri kita jangan terburu-buru dalam proses menghafal. Karena Allah pun menyampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Wahai Nabi Muhammad, janganlah engkau ingin cepat-cepat dalam proses menghafal dan juga mempelajari Al-Quran. Inna alaina jam'ahu wa Qur'anah. Karena sesungguhnya kamilah yang akan mengumpulkan Quran itu di dadamu. Jadi Rasul pun pernah ditegur oleh Allah untuk tidak terburu-buru ketika menghafal. Ya. Karena ingat teman-teman semua, menghafal Quran itu bukan tentang seberapa cepat kita mampu menyelesaikannya, tapi tentang seberapa kuat kita sanggup bertahan dan berjuang mengamalkan ayat-ayat yang kita hafal. Saya ulang ya, menghafal Quran itu bukan tentang seberapa cepat kita mampu menyelesaikannya, tapi tentang seberapa kuat kita sanggup bertahan dan terus berjuang mengamalkan ayat-ayat yang kita hafal.
Karena banyak orang yang mati-matian menghafal, mati-matian ziyadah, ya. Bahkan ada 2 bulan menghafal, 3 bulan menghafal Quran. Tapi mereka yang cepat menghafal ternyata cepat juga hilangnya, ya. Jadi Anda pun kurang setuju, kurang srek, kurang suka dengan proses dengan program yang instan. Misalnya 2 bulan selesai, sebulan selesai. Kenapa? Karena yang cepat dihafal itu ternyata cepat juga hilangnya. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang hanya cepat menghafal, ternyata cepat juga hilangnya, sehingga menyebabkan malas murojaah, tidak menjaga hafalannya, ya. Dan bagaimana kita agar bisa mengingat hafalan kita? Untuk pertanyaan kedua tadi ya. Untuk pertanyaan kedua, bagaimana cara untuk lebih menguatkan hafalan kita untuk bisa mengingat lanjutan ayat? Caranya adalah memperbanyak pengulangan, ya. Lebih banyak pengulangan maka lebih bagus, ya. Misalnya yang awal cuma 5 kali kita ulang jadi 10 kali. Kalau masih kurang tambah 20 kali kita ulang-ulang. Untuk apa? Karena semakin banyak kita ulang semakin lancar. Contohnya apa? Contohnya Al-Fatihah. Kita ulang-ulang sehari berapa kali? Banyak kan? Kita ulang-ulang berpuluh-puluh kali mungkin. Itu kan? Beratus kali per harinya itu kan, atau per bulannya. Kita bayangkan. Karena saking banyak pengulangan sehingga bisa lebih menguatkan hafalan kita. Maka kalau teman-teman semua ingin mendapatkan yang namanya lancarnya hafalan, maka pastikan perbanyak pengulangan. Dengan metode apapun, pastikan perbanyak pengulangan. Kayak metode C dan sebagainya. Itu pasti memperbanyak mengulang hafalan-hafalan gitu. Dan bagaimana cara menikmati hafalan yang kita punya? Nah, tadi pertanyaan terakhir ya. Bagaimana cara menikmati hafalan yang kita punya? Cara menikmatinya adalah dengan mencintai Al-Quran. Ya, bagi teman-teman semua yang mau nikmat baca Quran, bagi teman-teman semua yang mau mendapatkan kenikmatan membaca Quran, maka pastikan kita harus mencintai Al-Quran. Kenapa? Karena kalau kita sudah mencintai sesuatu, kita akan betah berlama-lama dengannya. Kita akan terus menjaganya. Kita nggak mau kehilangannya. Kita pun akan terus merawatnya sampai akhir hayat. Kenapa? Karena kita sudah mencintainya. Maka tumbuhkan yang namanya cinta. Lalu bagaimana cara menumbuhkan cinta? Yang pertama, pastikan perbanyak interaksi. Karena cinta akan tumbuh ketika kita memperbanyak interaksi. Yang kedua, memperbanyak doa. Apa doanya? Allahumma rzuqni hubbal Quran wasyauqi ila qiraatih. Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku kecintaan kepada Quran dan rindu dalam membacanya. Allahumma rzuqni hubbal Quran wasyauqi ila qiraatih. Dengan kita memperbanyak doa, memperbanyak interaksi, dan tumbuh yang namanya cinta, sehingga kita akan mendapatkan kenikmatan membaca Quran. Gitu ya. Semoga terjawab. Barakallahu fiik. Semoga bermanfaat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Telah selesai sesi tanya jawab. Bagi yang mungkin yang masih mau bertanya, bisa ya menghubungi Ustadz Asad langsung. Insyaallah nanti akan dijawab melalui WA maupun DM ya Ustadz ya? Ya boleh. Boleh di WA aja. Nanti jawab di WA, insyaallah. Selanjutnya yaitu doa yang akan dipimpin langsung oleh Ustadz. Oke, sebelum doa, saya ingin promosi lagi ya, terakhir. Untuk meyakinkan kepada teman-teman semua, ini buku, alhamdulillah masih pre-order. Hari ini hari terakhir, ya. Jadi hari ini hari terakhir pre-order buku penghafal Quran tanpa maksiat. Tebal halamannya 150 halaman. Harga asli 99.000, tapi untuk hari ini hanya 69.000 aja dan akan mendapatkan benefit khusus. Yang pertama, ya harganya dapat diskon. Yang kedua, mendapatkan tanda tangan penulis. Yang ketiga, mendapatkan buku zikir al-mathurat. Yang keempat, mendapatkan 6 e-book gratis. Dan yang terakhir, akan mendapatkan tiket webinar bedah buku, insyaallah. Jadi bagi teman-teman semua, boleh nih langsung hubungi nomor ini ya. Ini nomor sendiri 0857 5963 9278. Dan mungkin nanti teman-teman pun yang mau bertanya, yang mau minta solusi dan sebagainya, boleh langsung disampaikan ke WA ini ya. 0857 5963 9278. Insyaallah saya jawab malam ini juga. Ya, jadi bagi teman-teman semua yang mau pesan buku ini, ya silakan. Karena sekarang ada 95 orang dan ini pun udah banyak yang chat nih.
Jadi silakan yang mau ikutan pesan, silakan langsung hubungi nomor Ana. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita tutup dengan doa ya. Silakan teman-teman semua angkat tangannya dan tundukkan pandangannya. Astaghfirullahaladzim. 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 Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك فوثق اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير اللهم آمين وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين الحمد لله Syukran yang sudah menghadir. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Allah dan serta yang hadir untuk pada malam hari ini. Semoga Allah memberikan banyak pahala maupun keistiqomahan kepada kita untuk tetap bersama dengan Al-Quran dan tetap mau untuk murajaah maupun terus menambah kedekatan kita kepada Allah SWT. Baik, mohon maaf ada kesalahan. Kita tutup dengan baca hamdalah dan doa kepada majlis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.